Bab 140. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Zain sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya, tetapi tiba-tiba sang istri menelpon yang mengatakan jika supir mereka sedang tak bisa menjemput Ripley. Dikarenakan ada keluarganya yang tiba-tiba meninggal dan mendadak pulang kampung. Namun, masalahnya Sea sedang meeting. Ia tak dapat meninggalkan meeting pentingnya. Beginilah jadinya jika suami istri bekerja bersamaan. Mereka pasti memiliki waktu sibuk dan terkadang serempak sibuk. Walau begitu, Sea tak setiap hari datang ke kantor. Hanya saat-saat meeting atau urusan penting saja. Jika tidak ada hal penting, Sea memilih di rumah dan memantau anak-anaknya. Tapi aku lagi sibuk banget loh. Gak bisa aku tinggal ini. Ujar Zain seraya menjepit ponselnya dengan bahu dan telinganya. Aku lagi meeting Zain, gak bisa aku tinggal. Kamu tinggal sebentar, kerjaanmu kan gak masalah sayang. Nanti aku bantu, sekarang aku benar-benar gak bisa. Mendengar perkataan Sea, membuat Zain mengalah. Iya, aku yang jemput. Putus Zain. Makasih sayangku, I love you. Seru Sea sebelum menutup sambungan teleponnya. Zain tersenyum singkat, ia meletakkan ponselnya dan menutup berkas yang sedang ia kerjakan. Sejenak, pria itu menghela nafas kasar. Ia harus buru-buru menjemput ketiga anaknya sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Cynthia, nanti berkas yang saya minta taruh di meja ya. Saya mau jemput anak-anak dulu. Titah Zain pada sekretarisnya. Baik tuan. Sahut wanita itu. Zain beranjak pergi menjemput ketiga anaknya dengan mengendarai mobilnya. Jalanan sedikit ramai, mungkin karena mendekati waktu makan siang. Sesampainya di sekolah ketiga anaknya, Zain memarkirkan mobilnya dan menghampiri ruang tunggu di mana para murid akan menunggu orang tua mereka datang menjemput. Dedi. Zain tersenyum melihat Eros dan Zidan berlari ke arahnya setelah pintu terbuka. Anya mana? Tanya Zain saat tak mendapati keberadaan putrinya. Belum sempat Eros dan Zidan menjawab, tiba-tiba Anya datang menghampirinya seraya menggandeng tangan dua anak laki-laki. Melihat itu, Zain tentu kaget bukan main. Mereka teman Anya ya? Tanya Zain mencoba berpikir positif. Bukan, ini pacarnya Anya. Seru Anya seraya menyengir lebar. Pacar? Ya yang mana? Tanya Zain, ia tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Yang ini cama ini, pacar Anya. Unjuk Anya pada keduanya. Zain syok bukan main, berbeda dengan Eros dan Zidan yang hanya memandangnya datar. Seolah, mereka sudah tahu sikap gadis kecil itu di sekolah. Anya, gak boleh pacar-pacaran sayang. Apalagi sampai dua, gak boleh ya. Tegur Zain dengan sayang. Sea tahu bisa mampus aku, anak gadis satu-satunya udah gandeng tangan cowok. Batin Zain, ia meringis pelan melihat putrinya menggandeng mesra tangan kedua teman sekolahnya. Nda dua kok, tiga na lagi udah pulang tadi. Jadi, pacarnya hanya ada 5. Kalah, 7. Dua nanda macuk hali ini. Jangan tanyakan bagaimana kabar Zain, tentunya ia sangat syok bukan main. Pria itu bahkan sampai memegangi D4-D4-nya. Tak menyangka, jika putri kecilnya itu memiliki pacar yang sangat banyak. Bapaknya gak pernah ada mantan, anaknya udah punya 7 pacar aja di usia balita. Astaga, seharusnya saat dia lahir aku bikin perjanjian hitam di atas putih tentang dilarang pacaran.
Gumam Zain dengan tatapan frustasi. Anya tuh mau pacaran karena dikaci bakco. Cintanya Anya cuman cehalga bakco gelobak 5 lebu. Desis Zidan. Bukan bakso doang, batagol, cilung, cileng, itulah yang Anya suka. Polotin meleka dia itu. Jelek juga Anya, kok meleka mau. Jika Eros sudah berbicara, kata-kata tajam menusuk hati pasti keluar dari mulutnya. Tentunya, perkataan Eros tadi membuat Anya kesal. Ndayah. Cembalangan. Kalau Anya jelek, Citu juga jelek. Kan kita kem. Udah, kita pulang. Zain langsung menggendong putrinya, otomatis gandengan tanyaannya pada kedua temannya terlepas. Bergegas, Zain membawa Anya ke dalam mobil. Kalangeye Epan. Heli. Becok jangan lupa bawa ceblak buat Anya. Teriak Anya sebelum Zain memasukkannya ke dalam mobil. Disusul Zidan dan Eros yang turut masuk ke dalam mobil bersama kembaran mereka. Zain menghela nafas pelan setelah ia berhasil memasukkan putrinya. Lalu, tatapannya beralih menatap kedua bocah yang masih menatap lolos ke arahnya. Heh, gak ada pacar-pacaran ya? Masih kecil juga, Pis belum bisa lurus udah pacar-pacaran. Lihat ya, Om aduin nanti ke orang tuanya loh. Ancam Zain sebelum masuk ke dalam mobilnya. Malam hari, Sea menemani ketiga anaknya belajar. Ia mencoba mengenalkan beberapa kosakata baru dan juga pertambahan. Eros menyimak apa yang Sea ajarkan padanya sembari memeluk guling bayinya yang sudah kempes. Namun, entah mengapa anak itu terlalu menyayanginya. Berbeda dengan Zidan yang terlihat sedikit mengantuk. Ini apa Momi? Tanya Anya menunjuk ke arah gambar polisi. Itu polisi sayang. Ujar Sea. Konda milip ya. Gumam Anya seraya berpikir keras. Zidan dan Eros langsung menatap ke atas kembarannya, mereka juga tak mengerti maksud dari Anya. Enggak mirip. Bingung Sea. Iya, nda milip. Biacanya di lampu melah pelutna cama buletna cama Anya. Kok ini lata pelutna? Perkataan polos Anya membuat Sea tertawa. Sayang, gak semuanya gitu. Pak supir yang biasa antar jemput sekolah Anya juga agak berisikan. Kan badan orang beda-beda sayang, ujar Sea memberi pengertian. Oh gitu, kalau Om Tentala ganteng nah ya Momi. Seru Anya seraya menunjuk ke arah gambar tentara yang ada di buku itu. Sea tersenyum, iya ganteng. Ekem. Sea dan ketiga anaknya langsung menoleh ke arah Zain yang sedang berdiri di ambang pintu seraya bersandar ke samping. Pria itu melipat tangannya di depan D4 dan menatap istrinya dengan tatapan tajam. Seolah, ia tak terima Sea menyebut tampan pada pria lain. Kay sama Asril sudah tidur? Tanya Sea saat melihat keberadaan suaminya. Tadinya Zain menemani Kay dan Asril tidur di kamar mereka. Sudah, biarin anak-anak tidur sama pengasuhnya aja. Ajak Zain seraya menghampiri istrinya. Yanda mau. Dedi aja cana cama mbak. Elos mau cama Momi. Pekik Eros dengan tatapan tak terima. Heh. Zain dan Sea sama-sama melongo. Eros dengan cepat meraih gulingnya dan mendekat ke arah sang Momi. Dengan erat, ia memeluk lengan Sea dan menatap dadinya. Seolah, Sea hanyalah miliknya. Momi bobo sini aja, kemalin bobo sama Dedi telus. Rengek Eros. Si, anak kamu si. Rengek Zain, ia tak bisa tidur tanpa istrinya. Bentar, tunggu mereka tidur dulu. Pinta Sea.
Berbeda dengan Zidane dan Anya yang hanya menatap mereka dengan tatapan bingung. Masa aku ngalah lagi sih? Protes Zain tak terima. Delama apa ini? Gumam Anya sembari mengempat ruk pipinya yang tak gatal. Bab 141. Sudah beberapa hari ini Kai dan Asril menginap di rumah Felix. Zain dan Sea mengizinkan, pasalnya keduanya juga libur sekolah. Apalagi, Asril lumayan dekat dengan kedua adik perempuannya yang di sana. Jika Kai, dia hanya ingin suasana baru saja. Tak ada kedua abangnya, membuat Anya merasa kesepian. Dibandingkan yang lain, Anya paling dekat dengan Asril. Abangnya yang satu itu paling mengerti dirinya. Berbeda dengan Kai, yang selalu menjailinya. Saat Asril tak kembali, membuat Anya merindukannya. "Anya, sedang apa sayang?" tanya Zain sembari menghampiri putrinya yang duduk di teras rumah sembari menatap ke arah gerbang. "Tunggu abang pulang," lirih Anya. "Abang kan gak pulang malam ini, mungkin besok lusa abang pulang. Masuk yuk, cuaca dingin," ajak Zain sembari duduk di sebelah putrinya. Anya menggeleng pelan, "Dedi, abang dah mau pulang lagi ya? Di sini ada Dedi, kenapa abang di sana?" "Dedi kan di sini loh. Itu dadinya Olaang." Anya tak mengerti mengapa Asril dan Kai selalu memanggil Felix Dedi sedangkan dirinya tidak. Abang Asril sama abang Kai punya Dedi dua, Dedi Felix sama Dedi yang ini. Kalau Anya cuman lunya satu, Dedi Zain. Zain memberi pengertian dengan cara sederhana agar putrinya mengerti. Anya merengut kesal, Anya mau punya Dedi dua juga. Bial bika pindah-pindah rumah. Ya gak gitu konsepnya. Beda, udah yuk masuk. Ngelantur ngomongnya. Takut kesambet hantu, dikira temennya tuyul lagi. Ajak Zain dan memaksa menggendong putrinya. Nda mau. Nda. Anya merengek, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Zain menjadi repot sendiri menghadapi tingkah putrinya itu. Namun, di sela keributan mereka, tiba-tiba pintu gerbang terbuka. Muncullah mobil yang sangat Zain kenal dan mobil itu bergerak mendekatinya. "Abang! Abang!" Anya beranjak berdiri, dia melompat senang saat melihat mobil yang membawa abangnya beberapa waktu lalu. "Abangku!" Senyuman Anya luntur saat melihat Kai yang justru keluar dari dalam mobil. Langsung berlari menghampiri Kai dan mencari sosok yang dirinya tunggu. Kai tentu bingung, anak laki-laki itu turut menatap ke sekitar. "Cari apa sih?" tanya Kai dengan keningnya yang mengerut dalam. "Abangnya Anya mana?" tanya Anya sembari mendongak menatap Kai. "Lah ini siapa?" "Tukang parkir," unjuk Kai pada dirinya sendiri. Anya beralih menatap pria yang turun dari mobilnya. Melihat keberadaan Felix, Zain langsung menghampirinya dan menyapanya. "Asril belum mau pulang?" tanya Zain sembari berjabat tangan dengan Felix. "Dela lagi sakit, gak mau ditinggal. Kai kayaknya gak betah di rumahku, kangen mominya. Jadi, malam ini aku antar pulang." "Maaf Zain, waktu libur Asril jadi lebih banyak di rumahku," terang Felix. Demi Asril dan Kai, keduanya tak lagi terlibat perseteruan dan memilih berdamai. Jika Asril yang mau, gak masalah. Itu hak dia, aku akan mencoba bicara pada Sea. Semoga putrimu cepat sembuh, sampaikan pada Asril jika di sini adiknya juga mencarinya. Ucap Zain sembari menepuk pelan bahu Felix. Dia ingin mengatakan dengan jelas pada Felix, jika adik Asril bukan hanya kedua putrinya.
Di sini juga ada ketiga anaknya yang merindukan kakaknya itu. Baik, nanti aku sampaikan. Sekali lagi, aku minta maaf. Langsung pulang. Gak mau mampir dulu. Zain berbasa-basi menawarkan. Felix menggeleng, tidak perlu. Takutnya anak-anak mencariku, kalau gitu. Aku pulang dulu. Tolak Felix, ia beralih menatap Kai yang masih menunggunya. Kai, Dedi pulang dulu. Pamit Felix. Kai mengangguk, ia membiarkan Felix pulang. Dia melambaikan tangannya sembari menatap kepergian mobil Felix. Setelah hilang dari pandangannya, Kai beralih menatap adiknya yang tengah merengut kesal. Della sakit, jadi Abang Asril gak bisa pulang. Sabar, lusa juga paling pulang. Kan ada Abang Kai, Abang kan juga abangnya Anya. Bujuk Kai. Tapi Anya maunya Abang Liel, bukan Abang Kai Hicks. Abang nda cayang Anya lagi Hicks. Anya berlari masuk, meninggalkan Zain dan Kai yang hanya bisa menghela nafas pelan. Adikmu sedang cemburu, wajar saja. Besok juga udah lupa, apa Asril di sana baik-baik saja. Sangat baik, Abang betah banget di rumah sana. Aku yang merasa bosan, kangen Momi juga. Momi udah tidur belum? Zain merangkul Kai dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mendengarkan cerita Kai tentang Asril, Zain memakluminya. Belum, gih ke kamar sana. Momi ada di dalam kamar, ujar Zain. Kai mengangguk, ia beranjak pergi ke kamar orang tuanya untuk melihat Momni tercinta. Sementara Zain, dia memilih pergi ke kamar anak kembarnya. Mungkin, saat ini keduanya masih bermain sebelum tidur. Pukul 10, Zain memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Sebab, ia sudah menidurkan kedua putranya. Jika putrinya, sudah pasti saat ini ada di kamar istrinya karena sehabis merajuk tadi. Sesampainya di kamarnya, benar saja. Anya tertidur di pelukan Sea. Tidur? Tanya Zain tanpa suara. Sea mengangguk, ia mengisyaratkan pada Zain agar tidak berisik. Zain menurut, ia menaiki ranjang dengan hati-hati agar tak membangunkan putrinya itu. Terlihat, mata Anya sembab. Sepertinya, bocah menggemaskan itu abis menangis. Asril kenapa jadi sering di sana ya? Pertanyaan Sea membuat Zain menatap istrinya itu. Aku gak larang Asril di sana, tapi waktunya abis di sana. Libur sekolah panjang, dia justru menginap di sana. Liburan sekolahnya sudah hampir habis, dan dia belum pulang. Seharusnya dia bisa membagi waktunya, antara di sini dan di sana. Kalau begini, aku jadi ikut kesal. Ujar Sea sembari mengelus kepala Anya. Zain menghela nafas pelan, ia menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang dan menatap ke arah istrinya itu. Kamu kangen Asril ya? Sea hanya diam, dia menatap Anya tanpa berniat membalas perkataan Zain. Tanpa istrinya memberitahu, Zain paham jika Sea merindukan Asril. Apalagi, belakangan ini Asril lebih sering berada di rumah Felix dibandingkan di rumah mereka. Tentunya, ada rasa kesal di hati Sea sebagai seorang ibu. Della sakit, jadi Asril gak jadi pulang. Kai udah cerita ke kamu kan? Di sini, Anya punya kamu dan aku sebagai orang tuanya yang lengkap. Ada Eros dan Zidan juga, Anya gak akan kesepian. Beda dengan Nella dan Della, ibunya udah enggak ada. Felix sibuk kerja, kehadiran Asril tentu menghibur mereka. Terang Zain berdasarkan dari pemikirannya. Tapi aku merindukan putraku juga Zain,
dia sudah sibuk di sekolahnya dan liburan panjang justru sibuk di rumah dadinya. Aku yakin, Felix yang melarang Asriel untuk pulang. Sea mengeluarkan kekesalannya, ia menghapus air matanya yang luruh. Zain yang melihat istrinya menangis tentu terkejut. Apalagi, mendengar perkataan Sea tadi. Jangan berpikiran buruk, gak baik. Asriel sudah memiliki keputusannya sendiri, kalaupun dia mau tinggal selamanya di rumah Felix itu hak dia. Kamu memang ibunya, tapi dia memiliki hak atas hidupnya. Kalau kamu kangen, besok kita bisa ke rumah Felix. Bagaimana? Tegur Zain dan mengajukan hal lain agar Sea bisa sedikit tenang. Enggak tahu, aku kesal. Sea memilih memejamkan matanya dan memeluk putrinya. Zain hanya bisa menghela nafas pelan melihat kedua wanita kesayangannya itu. Perasaan kalau aku keluar kota gak dicariin sampai segininya deh. Gumam Zain. Tok, tok. Zain menoleh ke atap pintu, ia lalu beranjak berdiri dan berniat membukakan pintu untuk mengetahui siapa yang mengetuknya. Saat pintu terbuka, terlihat Eros berdiri di depan pintu kamarnya sembari memeluk guling bayi miliknya. Dedi, Elos lapal. Terus, tanya Zain sembari menaikkan satu alisnya. Eros melirik ke dalam kamar, ia berniat membuka mulutnya dan berteriak memanggil sang momi. Namun, Zain buru-buru menutup mulut putranya itu dan membawanya pergi. Olang lapal juga, gerutu Eros saat Zain menggendongnya. Makanya, kalau makan malam itu makan yang banyak. Penuhin lambungnya. Biar tengah malam gak selalu merengek lapar. Mirip anak sapi, makan terus. Omel Zain. Eros membulatkan matanya, ia tentu menatap Zain tak terima. Momi. Dedi bilang momi sapi.